Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari kepulangan dari berita alhamdulillah ya bebasnya bukan bebas ya, pencekalan terhadap Abu Zaid itu dicabut ya oleh pemerintah Saudi kata dia gitu kan. Dan ini menyebabkan Abu Zaid bisa pulang dan itu sedang diatur kepulangan beliau guys. Kita menunjukkan syukur kepada Allah, alhamdulillah ya, puji syukur kepada Allah. Ya ini berita gembira yang sangat menggembirakan guys ya. Seperti saya sebutkan sebelumnya, saya sudah bahas tentang komponen pertahanan keamanan bangsa Indonesia, negara Indonesia, yaitu ada di garis komando ulama dan juga petinggi militer, dalam hal ini tentu TNI. Nah, komando ulama ini ya suka nggak suka, mau nggak mau, sekarang dipegang oleh Habib Rizik Syihab. Beliau diakui sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Banyak sekali ulama itu yang selalu minta petua ke beliau, bahkan ketika beliau pun hijrah ke Mekah, banyak sekali ulama, bukan cuma ulama, tokoh politik bahkan kan, tokoh militer yang datang ke beliau gitu untuk suwon dan silaturahmi serta tukar pikiran guys ya. Nah, jadi mau suka mau nggak mau, beliau lah imam besar Indonesia, panutan para ulama, pemimpin ulama Indonesia. Namanya aja udah imam besar gitu. Habib pula lagi. Makanya nggak heran kalau beliau ini selalu jadi sasaran fitnah. Karena memang kredibilitas Rizal harus dihancurkan. Karena ingat, ya, yang stakeholder terbesar ya, komponen pertahanan Indonesia ini ada dua, yaitu petinggi militer sama petinggi ulama, ya kan. Nah, garis komando itu yang harus dihancurkan. Nah, kalau militer susah mungkin, karena tahu bagaimana susahnya menyusup atau mengancam militer susah, gitu kan. Yang gampang adalah umat Islam, ulama, karena tidak punya struktur seperti di militer yang jelas ada jenjang seperti kodim, korem dan segala macamnya gitu kan. Kalau di ulama kan nggak ada gitu. Semuanya hanya berdasarkan pada iman gitu, kepercayaan. Kita percaya pada ulama ini, percaya pada ulama ini, ya sistem kepercayaan. Nggak ada strata seperti yang ada di militer. Sehingga ini akan mudah digoyahkan gitu. Ya, untuk strata komando ulama ini mudah digoyahkan, lebih mudah ditargetkan. Dan ingat, ulama nggak punya kekuasaan. Beda dengan militer yang punya kekuasaan, sehingga akan lebih susah digoyang. Dan pemerintah militer pun bagian dalam kekuasaan, sehingga akan susah digoyang. Tapi kalau ulama gampang digoyang, gitu. Karena memang karena memang nggak ada struktur yang seperti di militer, gitu guys. Nah, jadi kepulangan Habib Rizik ini adalah berita gembira bagi kita semua. Ini akan memperkuat komponen pertahanan yang saya sebut tadi di video sebelumnya, gitu. Ya, di mana ini sama seperti kembalinya Panglima TNI yang terasing di negeri orang gitu, ya kan. Beliau kembali sehingga akan lengkaplah komponen pertahanan kita, ada dari garis komando militer dan garis komando ulama, sehingga negeri kita akan aman gitu. Nah, aman dalam artian tidak ada yang berani mengganggu negeri kita, tapi bukan berarti amannya tuh yang aman yang total guys, karena tentu akan ada pihak-pihak yang selalu akan menjatuhkan lagi kredibilitas beliau gitu. Jadi aman dalam segi ancaman negara, tapi tidak aman dalam segi penjatuhan nama baik, kredibilitas dan segala macamnya gitu. Seperti saya sampaikan sebelumnya ya, fitnah-fitnah terus akan dijatuhkan terus ya kan, akan terus terjadi ya terhadap para ulama kita, megang garis komando tertinggi umat Islam ya. Karena itu mereka gampang digoyang gitu kan, mereka akan berusaha dijauhkan dari umat, mereka akan difitnah, dibully, dikriminalisasi sehingga umat benci dengan mereka. Umat-umat tentu umat-umat yang tidak paham dengan hal ini, umat-umat yang tidak mengerti kan hal ini, yang dengan gampang percaya kepada fitnah gitu saja gitu guys. Nah, maka umat harus cerdas juga gitu. Nah, ini berita gembira. Kembalinya beliau akan memperkuat komponen pertahanan keamanan di Indonesia. Sehingga Indonesia akan musuh-musuh itu guys akan mikirnya akan jauh lebih sulit bagaimana gitu kan Indonesia gitu. Karena komando ulama sudah kembali gitu guys. Karena akan lebih baik Rizik itu mengkombondai umat Islam itu dari Indonesia sendiri, bukan dari Mekah tentunya gitu kan. Nah, tentu beliau sebagai ulama tentu concern akan bagaimana supaya umat ini menjadi kuat. Tentu kembali kepada video sebelumnya, itu harus beliau tentu concern terhadap paham-paham yang menyimpang, yang bisa melemahkan semangat jihad umat Islam, yaitu seperti kata tadi, komunis, kapitalis, liberal, sekuler. Itu concern beliau. Nah, dalam perjuangan beliau ini nanti itu kita sebagai Islam harus mendukung komando kita ya. Garis komando kita tertinggi Islam itu adalah ulama, imam besar, bukan
Panglima TNI. Kalau beliau garis komando jelas para prajurit yang tentu mendapatkan gaji yang kita bayar sebagai rakyat umat Islam ini kan. Kita komando kita beda kalau para ulama, karena para ulama inilah yang mengerti Quran dan hadis. Nah, kita sebagai umat Islam itu harus mengerti Quran dan hadis. Nah, mereka lah yang penerus para nabi. Sehingga garis komando kita itu adalah para nabi lanjut ke para ulama. Ulama adalah penerus para nabi, ya. Jadi kita ikut ulama sekarang. Nabi nggak ada, ya kita ikut ulama. Nah, jadi ini sangat berita sekali. Jadi memang saya yang khawatirkan adalah nanti mungkin ancaman pembunuhan terhadap beliau, ancaman kalangan beliau. Tapi guys, apapun itu risiko harus diambil. Ya, apapun risiko harus diambil. Ya, akan lebih baik sang komando, ya, itu ada di Indonesia. Akan lebih baik. Ya, dia bisa mengkomandai kita dari Indonesia daripada dia di Mekah gitu. Sama seperti ibaratnya kalau petinggi militer ada di Indonesia gitu. Jadi komponen itu lengkap sekarang. Kalau sama di Indonesia kita harus jaga dia benar-benar. Karena ingat, beliau adalah pemegang pucuk komando tertinggi umat Islam. Ada di Syihab. Suka mau nggak mau, ada di Syihab bagaimana para ulama begitu berkhidmat pada beliau gitu kan. Suka nggak suka ya. Bagi Anda yang mengerti ini, bagi Anda yang melihat di lapangan, lihat bagaimana para ulama kita yang selalu memakai rujukan-rujukan dari Habib Syihab. Mereka menunggu komando beliau sebagai seorang ulama. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus begini, begitu gitu kan? Itu kan komando ada pada beliau. Suka nggak suka, mau nggak mau, itu yang terjadi sekarang. Banyak ulama yang sudah bertasbih pada beliau gitu. Memang menganggap beliau sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Dan kita memang umat Islam terbesar di dunia. Bukan hanya di Indonesia. Di dunia jumlah kita yang terbesar gitu. Di suatu negara, populasi umat Islamnya. Jadi, ini suatu berita gembira. Yang tentunya kalau Pak Prabowo tahu ini, Menhan, dia akan ikut kontribusi untuk mengamankan sang komandan ulama umat Islam ini guys. Ya. Karena itulah partner beliau untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara kita ini. Itu beliau bukan musuh, tapi partner TNI. Ulama adalah partner TNI. Seperti kita jalani sejarah bertahun-tahun, beratus-ratus abad lampau, mengusir penjajah, memberantas pemberontakan gitu kan, sampai ke akar-akarnya. Itu kolaborasi indah antara militer atau TNI dengan para ulama serta umat Islam. Ya, suka mau nggak mau, maka kepulangan Habib Syihab sangat kita syukuri, alhamdulillah ya. Allah kasih kita penjaga sang komando, sang ulama besar untuk memegang garis komando di Indonesia untuk menjaga negeri ini dari ancaman baik asing maupun asing. Dan itu harus dikolaborasikan dengan para petinggi militer dan juga para prajurit dunia. Sehingga kita musuh akan berpikir jauh untuk menghancurkan Indonesia karena punya lawan, punya penjaga garis depan, yaitu petinggi militer dan petinggi ulama. Karena masing-masing punya garis komando dan punya pasukan masing-masing. Pasukan bayaran dalam artian memang punya kos untuk mengelolanya, dan pasukan yang gratis yang bisa negara atau bangsa manfaatkan di saat-saat kondisi kritis nantinya. Ya, umat Islam dan para ulama akan berada di belakang TNI untuk membackup TNI dalam melawan segala bahaya yang ada di Indonesia, negeri cinta ini guys. Makasih lagi saya syukuri kembalinya Habib Syihab, dan itu semoga realisasi ya. Kalau sempat nanti ada kegaduhan, itu pasti orang-orang yang tidak senang dengan Indonesia yang makin kuat. Ya. Kekuatan Indonesia itu terletak pada garis komando 2 tadi guys, yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau ada orang nggak suka dengan keberadaan Habib Syihab, itu ditengarai orang-orang yang sebenarnya ingin memecah belah bangsa kita. Dia nggak suka bangsa kita tambah kuat, dia nggak suka negara kita tambah kuat. Dia suka kita nih seperti anak ayam kehilangan induk. Jadi umat Islam ini nggak punya komando. Anda bayangkan kalau prajurit, bayangkan militer nggak punya komando, ya. Kayak ingat waktu tahun 65 di mana para petinggi militer difitnah, ya, difitnah akan menjadikan dewan jenderal. Itu untuk apa? Untuk menjatuhkan kredibilitas petinggi TNI dengan memfitnah mereka dan membunuh mereka, memasukkan mereka dalam lubang sumur bahaya, agar para prajurit seperti ayam kehilangan induk. Tapi alhamdulillah Allah sama Indonesia, Allah kirim Pak Harto untuk menyelamatkan TNI, sehingga TNI yang kocak-kacir waktu itu, yang tidak punya pimpinan, karena semua pimpinannya kecuali Pak Nasution ya yang masih selamat, itu sudah dihabisi oleh PKI semua. Alhamdulillah masih ada Pak Soeharto,
Pak Anas juga diselamatkan sebagai saksi hidup betapa kejamnya gerakan itu, ya. Ditambah Pak Harto dan Pak Saroedi dan ditambah komponen ulama dan Islam memberantas PKI sampai ke akar-akar ya, sehingga kita terbebas dari ancaman PKI dan menikmati hidup tanpa komunisme selama puluhan tahun hingga akhirnya Pak Harto meninggalkan kita kembali. Nah, sekarang tugas kita makin berat, guys. Yang tidak ada Pak Harto, ya kita harapkan pada petinggi militer lain agar waspada. Makanya kita syukuri masih ada Pak Gatot Nurmantio yang pasti mengerti sejarah, ya. Kita harus mengerti sejarah, guys. Seperti kata Profesor Sam Said, ya, dari juga Profesor Azhar Gonggong, ya, yang concern dan pakar sejarah. Ini memang pemerintah kita nggak paham sejarah, guys. Itu bahayanya. Dan saya harapkan semoga para petinggi militer masih paham sejarah sehingga mereka tahu bahaya laten komunis. Ya, mereka tahu itu harusnya. Lawan itu tidak akan suka dengan para petinggi militer, tidak akan suka dengan militer. Mereka tidak akan suka dengan para ulama, petinggi umat Islam, ya. Dengan Islam mereka tidak akan suka karena dua itulah komponen pertahanan terbesar Indonesia yang bisa menggagalkan mereka dalam melakukan menguasai Indonesia dengan doktrin komunismenya, guys, juga dengan doktrin kapitalisme liberal sekulernya. Jadi kembali Indonesia ini harus kita syukuri, ya, menambah pertahanan kemenangan kita. Dan kalau ada yang tidak suka dengan beliau, itu pasti orang-orang yang saya sebut tadi, orang-orang yang entah dia tidak mengerti orang-orang ini atau mereka memang sengaja ingin membuat umat Islamnya seperti ayam kehilangan induknya sehingga umat Islamnya jadi lemah, tidak lagi yang bisa komando itu sudah dipatahkan, guys. Komando itu jenderal alias ulama besarnya sudah dikriminalisasi, sudah difitnah, sudah dijatuhkan nama baiknya, sehingga tidak ada lagi yang bisa mengkomando umat Islam. Padahal umat Islamnya butuh komando untuk melawan ancaman dari asing maupun asing dari yang ingin merongrong kedaulatan negara kita, merongrong Pancasila yang mengubah menjadi Pancasila Ekasila Trisila dan mengubah nasib buruh yang sekarang lebih condong ke kontrak, itu kan, yang saya sangat tidak setuju, ya. Saya menginginkan tuh perusahaan itu harus tanggung jawab. Perusahaan yang mau memakai karyawan, yang seperti keluarga sendiri, dia akan memakai karyawan itu hingga hingga ya manusiawi lah gitu. Jangan pakai kontrak. Kalau kontrak itu tidak manusiawi, guys. Mungkin kalau kepaksa bisa gitu. Tapi walaupun nama kontrak itu harus diperhatikan haknya gitu. Jangan sampai hanya dipakai seperti habis manis sepadi buang. Habis kontrak habis saja dibuang gitu. Harus diperhatikan haknya gitu. Bagaimana memanusiakan karyawan. Jadi terbaik bukan sistem kontrak, tapi bagaimana menjadikan karyawannya adalah bagian dari perusahaan itu sendiri. Dan itu tidak akan didapatkan dengan cara kontrak. Di kontrak itu hanya dipakai kalau sudah betul-betul perusahaan yang betul-betul perusahaan yang memang betul-betul dibuat hanya untuk jangka pendek, oke. Tapi kalau perusahaan yang memang bagus, yang sustainable, yang ke depan tuh dia kan berusaha menjadikan karyawannya adalah bagian dari perusahaan itu sendiri. Bukan hanya dengan sistem kontrak, tapi dengan mengikat karyawan ini sehingga punya sifat memiliki terhadap perusahaan juga gitu, guys. Dan itu tidak akan didapat dengan cara kontrak, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.